Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi PPKN. Tapi sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tapi ibu akan pimpin dulu di sini secara Katolik, ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari hari lepas hari hingga pada hari ini kami dapat memulai pembelajaran. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sudah siap belajar? Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila, yaitu pada materi PPKN. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ya, Pancasila adalah dasar negara bangsa kita, Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tapi, apakah anak-anak sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila itu? Sebelum kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila, kita ingat kembali, coba kita hafalkan lagi bunyi dari setiap sila pada Pancasila. Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar anak-anak ibu di rumah. Nah, kalau tadi sudah hafal bunyi dari setiap sila pada Pancasila, sekarang kita ingat kembali apa saja nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila itu. Coba yang pertama nih, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama ini mengingatkan kita untuk apa? Ya, ini mengingatkan kita untuk toleransi dalam perbedaan agama. Ya, anak-anak sudah tahu kan agama apa saja yang ada di Indonesia? Coba kita sebutkan lagi ya sama-sama. Agama yang ada di Indonesia antara lain: 1. Agama Islam. 2. Kristen. 3. Katolik. 4. Buddha. 5. Hindu. Dan yang keenam adalah Konghucu ya. Jangan lupa ya. Nah, dari keenam agama ini kita diajak untuk saling menghargai, untuk toleransi, ya. Ketika ada teman kamu yang sedang berdoa, waktu mau makan atau waktu merayakan hari-hari raya besarnya, maka kita sebaiknya menghargai mereka, tidak mengganggu, tidak membuat keributan. Ya. Nah, lalu dengan demikian kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama tadi. Ya, anak-anak sudah menerapkannya belum ya? Nah, lalu sila yang kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kuncinya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu bagaimana kita peduli terhadap sesama, saling membantu, tepa salira, ya, empati terhadap orang lain,
Ya, kita peduli misalkan ada korban bencana alam, ya, kita bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk kita berikan kepada mereka. Atau tidak perlu saat bencana alam aja. Misalkan tetangga kamu ada yang terkena musibah, kecelakaan atau sedang sakit seperti itu. Nah, kita sebagai tetangga, ya, kita harus membantu mereka. Ketika mereka kesulitan, ya kita bantu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini mengajak kita untuk semangat membela bangsa. Ya, bangga, cinta terhadap tanah air. Artinya apa? Kita harus menjaga bangsa kita dari konflik atau masalah-masalah yang mungkin bisa merusak kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Contohnya apa? Ketika ada konflik antar suku, ya, itu sebaiknya kita bisa menghindarinya. Misalkan anak ibu ada yang sukunya ada suku Batak, ya, lalu ada juga yang sukunya Jawa, ya. Aku mau temenan sama yang Batak aja. Oh, itu tidak boleh anak-anak. Itu akan mengakibatkan perpecahan. Sedangkan sila ketiga mengajarkan kita untuk bersatu. Ya, maka kita harus saling berteman, saling bersama-sama, walaupun berbeda suku, berbeda budaya, ya, kita harus bersama-sama untuk menciptakan Indonesia yang aman, tentram, dan damai, ya. Nah, lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini yaitu mengajarkan kita untuk apa? Melakukan musyawarah supaya menghasilkan mufakat atau keputusan bersama, ya. Nah, musyawarah itu bisa dilakukan di mana saja, ya, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi ingat, musyawarah itu juga tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri atau golongan-golongan tertentu. Tapi musyawarah yang baik itu adalah musyawarah yang mementingkan kepentingan bersama-sama. Ya, contohnya apalagi? Papa mama kamu di rumah sudah mengikuti pemilu, ya, pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan MPR segala macam semuanya. Ya, nah dengan itu berarti papa mama kamu sudah ikut terlibat menerapkan sila keempat tadi, ya. Nah, lalu sila yang kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini artinya apa? Hidup kita dengan hidup orang lain itu tidak boleh ada apa? Perbedaan. Ya, jadi kita tidak boleh boros. Kita harus mengerti bahwa masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan, yang kekurangan. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai mereka juga, yaitu hidup sederhana, ya, tidak merugikan pihak lain, tidak membuat kecemburuan sosial, ya. Dia punya, aku nggak punya, ya udah nanti aku nyuri deh. Itu tidak boleh, akan menimbulkan masalah. Ya, jadi demikian penjelasan Ibu tentang nilai-nilai Pancasila.
Apakah anak-anak sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa di mana saja, ya, bisa di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kamu. Ya, nanti kurangnya anak-anak bisa baca buku kembali, buku paket maupun buku LKS di rumah. Ya, semangat anak-anak. Terima kasih.